Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul Dakwah Islam di Nusantara dan Asal-Usul Muhammadiyah yang terbagi menjadi 5 submateri, yaitu teori masuknya Islam di Nusantara, proses perkembangan Islam di Nusantara, corak Islam di Indonesia, kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Indonesia, dan asal-usul Muhammadiyah. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muntohar NPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Kemuhammadiyahan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Fitriani. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Tiara Fitriani dengan NIM 2008010129. Di sini saya akan menyampaikan teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Ada banyak versi tentang siapa yang pertama kali membawa Islam di Nusantara. Jika ingin diuraikan secara lengkap, maka ada 4 teori tentang siapa saja yang menjadi pembawa Islam di Nusantara, antara lain yang pertama adalah teori Hindia. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Pinjapal, Songhugrange, Mouten, dan Fatmi. Dalam teori ini diuraikan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia berasal benua India, sekitar abad ke-13. Panjapal, seorang ahli dari Universitas Leiden, menunjukkan bukti adanya persamaan mazhab Syafi'i antara di anak benua India dan Indonesia. Teori tersebut mendapat bantahan dan kemudian direvisi oleh Songhugrange. Menurutnya, Islam yang menyebar di Nusantara ini yang dulu dikenal dengan sebutan Hindia Belanda berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel, kota-kota pelabuhan yang ada di India Selatan. Lebih spesifik, penduduk Denkanlah yang menjadi pelantar awal pendatangnya antara negeri-negeri Islam dan penduduk di Nusantara. Kemudian dia menetap dan tempat tinggal di Indonesia biasanya ada di wilayah pesisir, kemudian menyebarkan Islam secara akulasi. Yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab dimulai dengan kritikan Morrison yang menganggap teori India salah kaprah. Morrison menjelaskan bahwa memang benar batu-batu nisan yang ada di beberapa makam di Nusantara itu sama seperti yang ada di Gujarat. Namun tidak bisa disimpulkan jika Islam berasal dari wilayah tersebut. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa selama Islamisasi di Samudra Pasai, Malik Al-Salih yang merupakan raja pertama wafat pada 698. Pada saat itu, di sekitar tahun itu, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Dan wilayah Cambai sendiri pada tahun 699 dalam kekuasaan Muslim. Ketidaktepatan teori India terletak pada tidak samanya momentum mapannya Islam di Samudra Pasai. Sebelum Malik Al-Salih wafat dan saat itu Cambai belum menganut Islam. Mengenai pendapatnya tentang asal Islam Nusantara dari Arab, Arnold berpendapat bahwa pedagang Arab membawa Islam ketika mereka menguasai perdagangan Barat sampai Timur sejak abad ke-7 Masehi dan ke-8 Masehi. Dapat diduga bahwa mereka juga menyebarkan Islam ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Diningrat yang
mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Dia mendasarkan argumentasinya pada persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan budaya yang sama di Persia. Di antara bukti-bukti tersebut yaitu adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura yang merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Syiah untuk peringatan hari kematian Husain di Karbala. Tradisi yang diperingati dengan membuat bubur syura di Minangkabau bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. Di Sumatera Tengah disebutnya adalah bulan Tabut. Meskipun demikian, teori Persia ini juga mengandung adanya pengaruh mazhab Syafi'i di Indonesia yang berasal dari Malbar, yang merupakan mazhab dominan yang dianut. Teori ini juga sesuai dengan pendapat Muwais. Dia berpendapat bahwa pada abad ke-5 Masehi, pada masa raja-raja Sasanid, banyak orang-orang Persia yang berada di Aceh. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya kata Pasai itu berasal dari kata Persia. Muwais juga mengemukakan alasan bahwa ketika Ibnu Battutah datang ke Aceh, terdapat dua ulama yang berasal dari Persia, yaitu Tajuddin al-Syiazi dan Syed Syarif al-Ashbahani. Kemudian teori yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islamisasi di Nusantara berasal dari Cina yang terjadi pada abad ke-9 Masehi. Pada abad itu, banyak orang Muslim Cina, terutama wilayah Kanton serta wilayah Cina Selatan lainnya antara lain Zhangzhou dan Quanzhou yang menguasai di Jawa, Sumatera, dan Kedah. Hal ini terjadi karena masa Huan Kou terjadi pemupasan terhadap penduduk keraton dan wilayah Cina Selatan lainnya. Pada penduduknya beragama Islam. Mereka berusaha mengadakan revolusi politik terhadap Kekaisaran Cina pada abad ke-9 Masehi. Di samping adanya pengungsi Cina di Jawa pada abad ke-9 Masehi dan pada abad ke-8 sampai 11 Masehi sudah ada pemukiman Arab Muslim di Cina dan Champa. Memang sudah terjadi hubungan perdagangan yang cukup lama antar orang-orang Cina dan orang-orang Jawa. Suatu hal yang wajar jika pada abad ke-11 Masehi terdapat komunitas Muslim di Jawa, seperti makam Islam dan keramik Cina di situs Leran. Hal itu menandakan bahwa Leran saat itu menjadi daerah pusat perdagangan penting di Jawa Timur. Pendapat tersebut juga dipakai Denzi Laumert yang menjelaskan jika pengaruh Cina terlihat pada peningkatan budaya. Beberapa peninggalan budaya atau kebiasaan Cina tersebut antara lain berupa makanan, pakaian, bahasa, seni dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Aditya. Terima kasih buat Mbak Tiara Fitriani. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma Kusuma, NIM 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses perkembangan Islam di Indonesia. Selain teori masuknya Islam di atas, di bawah ini juga terdapat jalur Islamisasi di Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara ada beberapa tahap. Yang pertama melalui proses perdagangan, kemudian perkawinan, tasawuf, pendidikan, seni budaya, dan politik. Di sini kami merangkum yang kami bahas hanya perdagangan, kemudian pendidikan, dan seni atau budaya. Yang pertama perdagangan, Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat masuk akal. Hal ini sejalan dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang Arab,
Persia, India, dan Cina ikut andil dalam aktivitas perdagangan dengan masyarakat di Asia Barat, Timur, dan Tenggara. Dengan para pedagang berdatangan ke pusat-pusat perdagangan di pelabuhan, jalur Islamisasi dengan media perdagangan ini sangat menguntungkan. Hal ini mengingat bahwa di dalam Islam tidak ada pemisahan antara aktivitas perdagangan dengan kewajiban mendakwahkan Islam kepada pihak-pihak lain. Selain itu, dalam kegiatan perdagangan ini, golongan raja dan kaum bangsawan, semisal kayak ketua, terlibat di dalam proses perdagangan ini. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan mempunyai kendali yang sangat besar dalam Islamisasi di negeri ini. Sesuai dengan kebutuhan zaman, mereka perlu adanya tempat atau lembaga yang menampung anak-anak untuk meningkatkan atau memperdalam ilmu agamanya. Lembaga pendidikan umum yang terdapat menampung kebutuhan pendidikan antara lain masjid, musola atau langgar, atau komunitas-komunitas yang lebih kecil, yaitu keluarga dan lain-lain. Selanjutnya kesenian. Proses Islamisasi melalui seni budaya seperti seni bangunan, seni pahat, seni ukir, dan seni tari. Proses Islamisasi di Jawa dilakukan oleh para wali yang dikenal sebagai wali songo. Wali yang memiliki arti wakil atau utusan, songo yang berarti angka 9, di samping memiliki kelebihan yang disebut karomah, sehingga mereka diberi gelar sunan yang artinya dihormati. Untuk ke-9 wali-walinya itu, yang pertama ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Niken Aksari Utami. Perkenalkan, nama saya Niken Aksari Utami, NIM 2008010131. Saya akan menjelaskan tentang corak Islam di Nusantara. Corak Islam di Nusantara dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Kesultanan. Di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha, seperti daerah Aceh dan Minangkabau di Sumatera, dan Banten di Jawa, agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan diri dalam bentuk yang lebih murni. Di Kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya Raja, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit karena Raja menunjangnya dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya. Dan hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Bila penguasa memeluk agama Islam serta memasukkan syariat Islam ke daerah kerajaannya, rakyat pun akan masuk agama tersebut dan akan melaksanakan ajarannya. Begitu pula kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua adalah masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara ini. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia hanya untuk menjalinkan hubungan dagang karena Indonesia kaya akan rempah-rempah, tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah gerakan dan organisasi Islam.
Menjelang permulaan abad 20, umat Islam Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah menghadapi 3 tayangan dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik divide et impera, dan politik penindasan dengan kekerasan, dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Namun, ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja. Dengan pengalaman tersebut, orang Islam bangkit dengan menggunakan taktik baru, bukan dengan perlawanan fisik, tetapi dengan membangun organisasi. Oleh karena itu, masa terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik bagi bangsa Indonesia. Sebagai hasil perubahan-perubahan sosial ekonomi, dampak dari pendidikan Barat, serta gagasan-gagasan aliran pembaruan Islam di Mesir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deka. Perkenalkan, saya Deka Ferlinda Syaputri dengan NIM terakhir 132 akan menyampaikan materi mengenai kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Penjajahan dalam pandangan agama merupakan suatu perbuatan yang zolim, yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan dosa besar. Penjajahan telah dijadikan sebagai musuh bersama oleh masyarakat Indonesia. Pada gilirannya harus dimusnahkan dari tata kehidupan masyarakat. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk Indonesia secara umum dilandasi dengan keinginan mereka untuk berdagang atau goal, menyebarkan agama, glory, mencapai kemuliaan bangsa, gospel, dan menyalurkan jiwa penjajah. Awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani di Indonesia. Namun karena kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah semakin meningkat, akhirnya mereka mengambil daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaan. Kondisi umat manusia masa kolonial. Sebenarnya saat itu masyarakat sudah membangun pendidikan Islam, walaupun masih sangat sederhana, yang dilakukan di pesantren, sekolah, dan tempat-tempat lain, serta biasanya juga menggunakan serambi masjid. Selain sekolah yang didirikan masyarakat, Belanda juga membangun pendidikan ala Barat. Hal inilah yang dijadikan kedok oleh kolonial Belanda untuk melancarkan politik penjajahannya. Di setiap pendidikan disebarkan perbedaan-perbedaan yang intinya bahwa orang Belanda itu rasional, sedangkan orang-orang Timur emosional. Bangsa Barat menyebut pembaruan pendidikan era kolonialisme Belanda sebagai westernisasi dari kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Selain berseteru dengan Belanda, terdapat juga perseteruan Islam dengan berbagai peraturan adat. Antara adat dan Islam tidak terdapat korelasi yang baik. Kedudukan Belanda era kolonialisme. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dikenal sebagai puncak abad imperialisme untuk menguasai negara Indonesia serta untuk mendapatkan kekuasaan maupun keuntungan dari negara Indonesia. Kolonial Belanda juga membentuk konsep yang terkenal, splitting theory, suatu politik pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Semua itu diarahkan untuk melenyapkan pengaruh Islam dari bumi Indonesia, dan di atas kekalahan Islam itu akan dibangun Hindia Belanda modern dan maju di bawah naungan kerajaan Belanda. Pax Neerlandica. Namun Belanda harus menerima kenyataan warga Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam melalui perlawanan yang kebanyakan dilancarkan sebagai perang sabil atas nama Islam. Belanda berusaha untuk menghilangkan pengaruh Islam yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia dengan cepat melalui proses kristenisasi. Sebab dalam anggapannya agama Kristen lebih unggul dari agama Islam. Pada era kolonialisme, agama Kristen hanya mampu meluaskan diri secara lambat. Hubungan umat Islam dan bangsa Belanda era kolonialisme. Hubungan umat Islam dan
bangsa Belanda tentu tidak harmonis, meskipun sebagian dari kaum bangsawan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Terdapat banyak perlawanan terhadap bangsa Belanda yang membuktikan bahwa kedua bangsa tersebut pernah berselisih, seperti Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1827. Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1903. Belanda juga memata-matai umat Islam yang berangkat haji. Mereka beranggapan bahwa umat Islam yang haji berpotensi untuk memberontak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Maulana Akmalia. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Akmalia dengan akhiran NIM 134. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Deka Verlinda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tanggal 20 Desember 1912, organisasi ini mengajukan pengesahannya dengan mengirimkan Statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda pengajian, Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hoge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Mualimin khusus untuk laki-laki yang bertempat di Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan dan Mualimat Muhammadiyah khusus perempuan di Suronata, Jakarta. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di bumi ini. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 104 dan Surat Al-Ma'un, sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Demikian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.